Dari kejauhan, terdengar suara orang sedang memukul-mukul benda keras. Suara-suara ini menarik perhatian orang di sekelilingnya, termasuk kami, untuk mencari tahu benda apakah yang sedang dipukul. Padahal sang matahari berada tepat di atas kepala, menambah panasnya jalan yang kami lalui. Debu-debu jalanan dan asap dari kendaraan bermotor pun terus menyapa. Tetapi keadaan inilah yang justru membuat kami untuk terus lebih mendekat kepada suara-suara tersebut. Langkah-langkah terhenti dan terlihat sebuah tempat kecil di pinggir jalan. Dua orang tampak sibuk dengan pekerjaannya memecah bongkahan-bongkahan batu. Rupanya dari sinilah suara-suara tersebut berasal. Kami pun berusaha melihat lebih dekat dan memastikan, tanpa memperdulikan kehadiran orang-orang di sekitarnya, sang pekerja ini terus saja memecah batu-batu. Pagi ini seorang pekerja telah siap melakukan aktivitas. Langkah kaki yang kuat mulai menyapa jalan-jalan kecil. Sinar matahari mengiringi dengan kehangatan, menggelitik kulit hingga peluh keluar, lalu mengering. Belum ada sapaan dari rumah-rumah yang dilewati. Pintu-pintu pun tertutup menahan desiran angin pagi dengan dinginnya. Seorang pekerja ini bernama Sutono. Usianya sudah menginjak 50 tahun. Pekerjaan sehari-hari sebagai buruh serabutan. Sudah sejak lama pekerjaan ini dilakukan. Selama itu pula, Pak Sutono bertahan dengan penghasilan seadanya. Selain sebagai buruh serabutan, yang dilakukan hingga kini adalah membuat perkakas dari bambu. Hasil yang kecil tak membuat Pak Sutono merasa lelah untuk menghentikan pekerjaan. Sutono, Pak. Umur 45. Ya, kegiatannya ya kalau ada yang nyuruh ya seperti ini tadi kerjanya. Ya apa saja yang suruh orang potong-potong pohon, bambu apa itu tiap harinya gitu. Ya gak mesti, kadang-kadang ya sampai 1 minggu 2 minggu juga gak ada yang nyuruh juga. Kalau gak ada orang nyuruh ya kita ya di rumah ya bersih-bersih rumah, apa yang perlu dikerjakan di rumah gitu. Kali ini, pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai buruh bongkaran. Pekerjaan ini dilakukan pada saat ada tetangga yang memanggilnya. Dan memang sejak dulu, pekerjaan sehari-harinya hanya sebagai buruh. Namun hal tersebut tidak membuat kecewa atau putus asa. Dengan kemampuan dan keinginan, Pak Sutono terus bekerja dengan semangat dan kesabarannya. Beberapa pekerjaan biasa dilakukan Pak Sutono. Tetapi karena terbatasnya pendidikan yang ditempuh, tak mampu membuatnya bekerja selain buruh. Tetapi kebutuhan ekonomi terus saja mendesak. Ya tadi bongkar itu sama, ya terus itu sampai bongkar pohon-pohonnya itu sampai ke belakang gitu kan. Ya potong kayu, potong bambu gitu, yang paling sering itu. Sambil ya buat bikin keranjang atau apa, paling sering. Satu persatu, batu-batu dari rumah terbongkar, dipecah.
Pekerjaan ini dilakukan hingga menjelang sore. Tidak banyak hasil didapat dari memecah batu. Apalagi pekerjaan yang dilakukan juga tak pasti. Padahal memecah batu juga membutuhkan tenaga yang kuat. Tapi karena terbiasa bekerja keras, Pak Sutono mampu menyelesaikan pekerjaannya. Demi kebutuhan hidup, Pak Sutono terus bertahan dengan tenaganya. Panas ataupun hujan tidak menjadi rintangan. Tidak ada hari libur untuk menghentikan pekerjaan. Tidak juga ada keluhan keluar dari mulut. Semua dilakukan dengan sabar. Pak Sutono tidak memperdulikan. Tubuh dengan tetesan peluh membasahi. Karena keadaan memaksa untuk bertahan, juga bekerja dan terus bekerja untuk tetap tersenyum dengan pekerjaannya sebagai buruh serabutan. Pekerjaan yang dilakukan memang sangatlah keras. Lokasi yang tak pasti membuatnya harus siap dengan segala keadaan. Tidak hanya di perumahan, bahkan perkebunan, hingga sudut pasar. Jika ada yang memanggil harus dilakukan. Karena dari pekerjaan inilah sedikit harapan dapat terpenuhi. Jam 7 pagi mulai kerja, nanti jam setengah 4 baru selesai. Pulangnya ya gini tadi, setengah 12, nanti paling jam setengah 1 sudah kerja lagi. Buruh ya seperti ini tadi. Ya hitungannya ya terserah orangnya kasih itu, gak tentu. Gajinya itu satu harinya berapa, tergantung yang nyuruh. Kalau yang nyuruh agak kasihan ya 50.000, kalau gak ya 40, 45 gitu. Jadi kita gak tentu masalah gaji dikasih orang berapa-berapa, gak pernah nuntut. Memang rezekinya 40, 50, 50 alhamdulillah gitu. Sampai saat ini, tidak ada keinginan dari Pak Sutono untuk mengganti pekerjaan atau berhenti sebagai seorang buruh. Dengan bekerja sebagai buruh inilah, Pak Sutomo dapat bertahan, menggunakan sisa tenaga dengan semangat bekerja. Walau kini yang tersisa, hanya harapan-harapan kecil untuk esok hari sebagai buruh. Tangan Pak Sutono tampak kokoh, walaupun telah banyak kerutan menghiasi. Tangan sang pekerja keras yang setiap hari tak henti-hentinya digunakan untuk memetik sedikit harapan. Tangan-tangan dengan kekuatan yang sampai kini tetap kokoh. Tangan-tangan yang bekerja di antara bongkahan batu, tanah, dan serabutan lainnya. Tergantung juga, gak bisa menentukan berapa lama waktunya, kan tergantung orangnya, nanti tambah gitu kan gak tahu kita. Disuruh ini sama ini, itu sudah selesai, nanti tambah lagi ke belakang sana, tambah lagi ini, potong ini, nanti gak tahu waktu berapa hari, gak bisa menentukan. Pokoknya kita kerja sampai selesai. Tiap hari tanpa kenal lelah, Pak Sutono terus bekerja sebagai buruh. Tidak ada kata libur. Semua dijalani dengan sabar, dengan senang hati, dengan harapan-harapan untuk lebih baik di hari esok, dengan apa adanya. Walau panas ataupun hujan, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, demi mengisi hari-hari tuanya, demi pekerjaan yang harus diselesaikan, yang setiap hari menunggu sentuhan tangan Pak Sutono. Begitulah
Dengan menggunakan tenaganya, Pak Sutono bekerja sebagai buruh. Terkadang penghasilan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk membeli keperluan lain, karena hasil yang didapat hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Itu pun hanya dengan makanan sederhana. Kerjaan pasti tetap nggak punya. Ya sampai-sampai kalau nganggur terlalu lama kan juga gak enak, ikut keponakan bongkar-bongkar pasir gitu juga. Yang namanya kita rumah tangga, punya anak, punya istri, gimana? Sementara Pak Sutono bekerja, istrinya sejak pagi hingga siang hari bekerja sebagai buruh di rumah-rumah atau melakukan pekerjaan lain. Kali ini yang dilakukan adalah membuat keripik dari ketela yang tak laku dijual. Pekerjaan ini tak setiap hari dilakukan, pada saat tertentu saja. Sementara ketela yang didapat juga tidak banyak, hanya untuk sedikit tambahan penghasilan saja. Walaupun hanya sebagai buruh, istri Pak Sutono juga berusaha sekuat tenaga untuk bisa ikut membesarkan anaknya. Keinginan tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika merasakan lelah, ketika harga-harga mulai melambung, dan ketika keringat bercucuran menghiasi wajah. Semua dijalani dengan kasih sayang seorang ibu yang mempunyai harapan besar dengan pekerjaan sebagai buruh. Ya, memang rezekinya cuma segitu, dibilang cukup juga cukup, dibilang kurang, ya juga kurang. Tapi gimana lagi? Kadang-kadang sampai saya bikin lembur-lembur, bikin keranjang tempe, obrok kayak gitu malam. Jadi kita siang kerja di orang itu, sore pulang, baru ngerjain. Kalau memang ada dikerjain di rumah malam, ya saya kerjain malam. Sampai jam 1, jam 12 baru istirahat. Kalau nggak ada ya nggak kerja. Seringkali hasil yang didapat sebagai seorang buruh habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hingga akhirnya Pak Sutono meminta bantuan beberapa saudara atau tetangga agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memang, Pak Sutono tidak dapat menghindari hal tersebut, karena kebutuhan hidup semakin tinggi, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidupnya. Belum lagi biaya-biaya lain, yang juga semakin meningkat. Walaupun sekarang ini banyak pekerja buruh dan pembuat keripik ketela, tidak membuatnya merasa khawatir. Baginya pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada dan akan terus memanfaatkan yang ada di sekitar dan merasa tidak tersaingi. Kesabaran darinya inilah yang membuat para tetangga senang akan kehadirannya. Terkadang mereka membantu, walaupun dengan hal-hal kecil. Ibu ini kan cuma sementara ya, kalau ada bapak singkongnya gak laku, ini benar kan dijual keliling ke Malang ke sepunas-punas gitu. Kebetulan singkongnya gak laku, dibikin kayak gini. Ini baru bantu. Kalau gak ada, ya gak ada. Seperti inilah keadaan rumah Pak Sutono. Rumah kecil sangat sederhana ditempati sejak masih muda. Rumah ini pun dibangun atas kerja keras Pak Sutono. Tidak ada yang istimewa dari rumah tersebut. Dinding-dindingnya sudah mulai rapuh. Lantainya masih beralaskan tanah. Bagi mereka, rumah tersebut sudah terasa nyaman untuk tempat beristirahat. Dibilang repot, ya gak repot.
dibilang enggak ya juga enggak. Kalau dipikir repot terus, kita wah pusing. Jadinya pusing. Jadi kalau dipikir happy aja lah. Sama teman bergurau, di rumah ya biasa. Yes. Sekarang kan kita gak ada masalah apa-apa. Gak tahu di rumah gak ada apa-apa juga. Gimana Pak? Tadi seharian kerja gitu, itu emang setiap hari Pak ya? Ya setiap hari. Nah. Tapi ganti-ganti kerjanya? Ya, ganti-ganti kerjanya. Nggak satu itu, ya lain lagi, ada lagi itu. Nggak satu macam kerjaannya. Kalau Ibu juga tadi Bu ya, bikin apa Bu namanya? Bikin gadungan dari singkong. Gadungan dari singkong. Itu setiap hari Bu bikin? Enggak, kalau Bapak jualan nggak laku, terus dibuat gadungan, diawetkan. Itu berapa hari prosesnya Bu? Kalau direndam dengan air itu 3 hari, jemurnya sampai kering. Terus setelah kering? Nah, kering ya kalau ada yang beli ya dijual, kalau enggak ya dibuat sendiri. Tapi kira-kira dalam sebulan gitu sering nggak Bu bikin itu? Ya kadang kalau ada yang mau menjual singkongnya, kalau enggak ya enggak membuat. Ibu kan selain bikin itu gadungan itu ya, Mbak? Ya, Gadungan singkong. itu singkong juga apa Bu sehari-harinya? Sehari-hari kalau ada yang nyuruh ya dikerjain. Tetangga kalau yang nyuruh, kalau enggak ya di rumah, membersihin rumah, terus jaga anak. Kalau ada yang nyuruh biasanya apa ya Bu? Ya kalau ngupas udang, kadang ada orang yang membuat tempe itu ngupas pepaya muda. Itu. Nah, Pak, Ibu kan bantu sehari-harinya. Itu Bapak merasa terbantu nggak? Ya merasa terbantu juga. Untuk biaya di rumah kan, untuk tahu jajan anaknya atau apa kan. Bisa membantu juga gitu. Sama untuk nutup-nutup Ya, itu untuk juga ya? kekurangan apa yang perlu di kayak anaknya minta beli jajan kan bisa dari uang dari ibunya juga. Jadi kita sendiri nggak tahu jajan apa, anak saya nggak pernah tahu, ya mintanya kepada ibunya juga. Jarang minta kepada saya, dan saya kerja sendiri kayak gini, hasil saya kasihkan ibunya juga semua. Saya paling ingat ya buat beli rokok gitu. Iya. Nah, ini dari pekerjaannya Bapak sama Ibu yang setiap hari bekerja keras untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, walaupun pekerjaan yang nggak pasti ya Pak ya, tapi Ibu sama Bapak tetap semangat, tetap terus bersabar untuk menghidupi keluarga sama anaknya. Ini ada pemberian, ada penghargaan dari pemirsa Dhamma TV Ibu sama Bapak, semoga nanti bisa bermanfaat. Ini juga ada tambahannya untuk Bapak sama Ibu, mohon diterima. Semoga nanti apa yang diceritakan Bapak sama Ibu nanti juga bisa bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Kalau gitu saya sama teman-teman pamit dulu. Terima kasih udah dikasih lihat pekerjaan Bapak sama Ibu seharian. Ya, terima kasih Pak Saya ya. juga terima kasih. Sama-sama. Monggo Pak. Terima kasih Pak. Saya pamit Sama-sama dulu. juga. Terima kasih. Terima kasih Bu ya. Ya. Begitulah sebuah kisah dari sang pekerja keras dengan pekerjaannya sebagai buruh. Sebuah kisah yang diceritakan kepada kita agar dapat lebih bersemangat, bersabar, dan terus berusaha. Sebuah kisah kecil perjalanan hidup yang tak hanya sekedar berharap, tak sekedar harapan yang menemani hidup manusia dengan keindahannya. Sebuah kisah dari sang pekerja keras.